Pemirsa, setelah ditahan imbang Laos pada laga kedua Piala AFF 2024, timnas Indonesia akan menghadapi lawan cukup berat di grup B, yakni Vietnam. Kondisi sulit harus dihadapi timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Selain tidak diuntungkan dari segi jadwal, tim Garuda juga tidak akan diperkuat Marcelino yang mendapat kartu merah saat melawan Laos. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami ada Bang Abdul Haris, pengamat sepak bola kita, dan juga Pak Arya Sinulinga, Exco PSSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arya, Bang Abdul Haris. Selamat sore, assalamualaikum. Ya. Mas Dino. Baik, saya ke Pak Arya terlebih dahulu. Pak Arya. Oke, nampaknya audionya belum tersambung Pak Arya. Oke, kita ke Bang Abdul dulu sembari kita memperbaiki audio dengan Pak Arya. Bang Abdul, kita tahu ini agak berat karena kalau kita lihat ada recovery time. Vietnam punya istirahat hampir sepekan. Sedangkan timnas kita punya waktu hanya beberapa hari, itu pun dipotong waktu perjalanan, dan kondisi ini pasti membuat Vietnam layak untuk lebih diunggulkan. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, ini memang menjadi ujian tersendiri buat timnas Indonesia ya, karena memang kita ini hanya punya 2 hari istirahat. Karena kita kemarin hari Kamis kita tampil menghadapi Laos, kemudian besoknya terbang ke Vietnam, dan hari ini kita harus sudah menghadapi Vietnam. Sementara Vietnam setelah mereka main hari Senin kemarin tanggal 9, mereka ada jeda waktu yang cukup panjang. Ya seperti yang tadi Mas Dino bilang, hampir sepekan mereka istirahat. Tentu secara kebugaran mereka lebih bugar, dan juga yang paling utama adalah bahwa mereka ini tim senior. Dan persiapannya lebih panjang ketimbang Indonesia yang menurunkan mayoritas adalah tim U22. Ini tentu menjadi ujian tersendiri buat Coach Sintayong. Terlebih lagi sekarang juga Indonesia tidak bisa memainkan Marcelino Ferdinand yang terkena kartu merah. Jelas ini menjadi ujian berat ya. Dan Vietnam mengusung dendam kepada Indonesia karena 3 kali pertemuan terakhir selalu kalah, dan mereka tidak pernah bisa cetak gol. 1-0 di Piala Asia, kemudian 2 kali di kualifikasi Piala Dunia itu 1-0 di Jakarta, dan 3-0 kita bantai di Hanoi. Artinya ini menjadi kesempatan buat mereka untuk balas dendam ya. Nah sekarang tinggal bagaimana Coach Sintayong menerapkan strategi untuk bisa minimal mendapatkan 1 poin aja. 1 poin itu udah bagus buat kita di kandang Vietnam pada laga malam ini. Oke, 1 poin pun bagus Bang. Tapi ada juga yang saya baca bagaimana sebenarnya imbang pun juga bagus sebenarnya, tidak harus menang. Ini kan kalau saya lihat bahwa kita agak pesimis sih sebenarnya ketika kita bilang imbang pun bagus ya. Kalau kita mengoptimis harusnya kita bisa bilang harus menang gitu. Bagaimana Anda melihat bahwa banyak prediksi dari banyak expert, para ahli dan juga para penggemar bola bahwa imbang saja sudah cukup bagus, Bang Abdul Haris? Iya, memang ini cukup masuk akal ya, karena hasil imbang itu hasil yang masuk akal buat kita, yang paling realistis. Karena kita ini menampilkan pemain-pemain U22 yang mayoritas caps di tim nasionalnya ini maksimal 2. Istilahnya paling yang banyak pengalamannya di timnas hanya Asnawi, Rafael Strike, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, dan Marcelino Ferdinand. Sisanya ini bisa dikatakan starternya menghadapi Myanmar dan starter menghadapi Laos ini capsnya 2, Kadek Arel dan yang lain-lainnya, Donitri Pamungkas. Tentu akan sulit menghadapi pemain-pemain Vietnam yang persiapannya panjang. Mereka 3 kali loh uji cobanya menghadapi klub Korea, dan Rusia, semuanya mereka menang. Nah ini tentu jadi apa ya, kalau kita bandingkan tentu sulit, kecuali kalau kita malam ini menurunkan tim yang bisa dikatakan juga senior, meskipun tidak sama timnya dengan yang di Piala Dunia. Baik, Bang Abdul, saya coba kembali kita sapa Pak Arya. Sore Pak Arya. Ya, baik, nampaknya masih sedikit ada kendala. Bang Abdul, kita lanjutkan bahwa ketika kita bicara mengenai uji coba, Vietnam luar biasa, mereka mempersiapkan ini dengan matang. Ya tadi tim senior, uji coba internasional, Rusia, ya India, saya baca juga bagaimana mereka memang ingin memberikan penampilan terbaik di AFF 2024 ini. Anda melihat seberapa krusial atau seberapa matang tim Vietnam ini, kalau kita lihat juga bahwa mereka niat sekali untuk AFF dan tadi melakukan beberapa kali uji coba internasional?
Yang pasti mereka ini tim yang memang sudah terkumpul lama ya. Mereka ini pemain-pemain senior, Nguyen Tien Lim, kemudian Kwok Ngoc Hai, Nguyen Van Thuan, ini pemain-pemain yang biasa membela tim nasional Vietnam. Artinya mereka pengalaman internasionalnya sudah tinggi, sudah jauh di level internasional. Sementara kita pemain-pemain muda ini sulitnya ya. Walaupun pemain-pemain kita, saya nggak bilang pemain-pemain kita itu kualitasnya nggak bagus-bagus, tapi tetap yang namanya pengalaman internasional itu penting. Dan juga pemain-pemain yang turun di kita ini kan mayoritas tidak menjadi starter di klubnya masing-masing. Misalnya Kadek Arel di Bali United itu bukan pemain utama Bali United, sehingga jangankan di level internasional, di level klubnya saja juga tidak semuanya menjadi pemain-pemain utama, menit bermainnya banyak di level klub. Ini yang membuat jam terbang mereka, sentuhan bolanya, ini cukup bikin kita deg-degan ya. Dan juga persiapan kita sebentar. Kita TC mulai 28 November. Kemudian tanggal 9 kita sudah bertanding ya. Sempat memang kita sekali uji coba lawan Bali United, tapi ya hanya sekali. Tentu dengan kondisi seperti ini ya, yang paling realistis buat kita adalah menahan imbang Vietnam di kandang Vietnam. Oke, ini kita kedengarannya memang realistis tadi ya, bahwa melihat bagaimana sebenarnya peluang plus juga persiapan dan jeda recovery yang luar biasa singkat. Kalau kita plus mereka juga punya waktu yang cukup senggang 1 minggu seperti itu. Kalau saya langsung ke Pak Arya, sore Pak. Suara saya jelas Pak? Sore. Oke Pak Arya, terima kasih sudah bergabung. Pak, tadi saya sudah bertanya dengan Bang Abdul bahwa kita lihat bahwa bagaimana komposisi tim plus recovery time yang memang kita sangat padat Pak, sangat sedikit. Sementara Vietnam punya waktu 1 minggu untuk mempersiapkan. Bagaimana PSSI melihat formulasi nanti malam Pak? Ya kita harus realistis ya terhadap kondisi yang ada. Jadi dengan pemain-pemain yang ada kita harus realistis. Ini kan pemain-pemain muda juga. Ya sebenarnya kita kemarin berharap ketika lawan Laos itu dapat poin plus 3 poin gitu. Baik. Apalagi Laos kan pemainnya masih muda. Jadi harusnya kan itu kombinasi ya. Jadi udah menang lawan Myanmar, kita berharap menang lawan Laos, seri lawan Vietnam, menang lawan Filipina. Itu lolos grup tuh. Betul. Jadi udah kita perkirakan seperti itu dengan kombinasi yang ada. Apalagi kalau tadinya kita menang lawan Laos, itu pasti Vietnam lebih tertekan tuh kondisinya tuh. Tapi karena kita seri lawan Laos, maka Vietnam pasti lebih peluang lebih besar gitu. Ya, jadi memang bisa dibilang bahwa kita harus realistis dengan yang ada. Kita kemarin sayang kehilangan 3 poin lawan Laos, yang notabene itu di bawah kita semua itu. Baik dari sisi ranking, pemainnya juga masih muda-muda. Dari segi kualitas pemain kita juga kalau lihat bayaran itu kan lebih tinggi kita, 2 kali lipat daripada Laos. Jadi sebenarnya peluang kita harusnya besar kemarin menang. Cuma nggak dapatnya seri. Baik. Jadi ini memang berat lawan Vietnam. Jadi ya kita berharap yang terbaik yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Dan tadi ini memang sesuatu yang ini ya, apa namanya, Vietnam diuntungkan. Tapi nantinya kita harusnya kemarin tuh berpikirnya kita juga diuntungkan nanti lawan Filipina. Kita panjang juga itu. Panjang waktu kita untuk recovery ya Filipina. Pak. Jadi sebenarnya kombinasi-kombinasi ini bisa kita, strateginya kan nggak boleh lihat satu pertandingan ya. Kita harus lihat semuanya gitu. Jadi seperti itu yang terjadi Mas. Oke, endurance tadi Pak ya, bahwa kita melihat bahwa sebenarnya ya lagi-lagi kan memang semuanya bola itu bundar dan kita punya persiapan, tapi ya rezeki beda-beda. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan Pak Arya dan juga Bang Abdul, bahwa kita bicara prediksi ini. Timnas Indonesia kita tahu akan melawan Vietnam dan tanpa kehadiran Marcelino Ferdinand, dan berikut prediksi formasi kedua tim. Kartu merah Marcelino Ferdinand saat melawan Laos kemarin merugikan Timnas Indonesia. Marcelino tak bisa memperkuat Indonesia melawan tuan rumah Vietnam besok. Memprediksi formasi Indonesia. Selama ini, STY mengandalkan 3-4-3. Nampaknya Cahya Supriyadi kembali diturunkan menjadi kiper. Di belakang ada Doni Tripamungkas, Kadek Arel, dan Muhammad Ferrari. Di tengah, 2 pemain senior Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam akan menyokong pergerakan Robi Darwis dan Arhan.
Sementara di depan 3 penyerang ada Rafael Strijk, Hoki Caraka, dan Detan. Waspada dengan Vietnam. Diprediksi Golden Stars akan menerapkan strategi menyerang total dengan 3-4-3. Kiper Din Tri Nguyen. Di belakang Tae Bui, TC Nguyen, DM Do. Di tengah CK Huat, NT Doan, HD Nguyen, dan Ta Truong. Serta di depan ada 3 pemain tajam, yakni Vi Hao Bui, TL Nguyen, dan Van Toan Nguyen. Namun, bisa saja pelatih kedua tim menerapkan strategi yang berbeda demi meraih hasil maksimal. Mampukah timnas Indonesia meredam penampilan dari tuan rumah Vietnam? Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kita masih bersama Pak Arya Sinulinga dari PSSI dan juga Bang Abdul Haris. Saya ke Bang Abdul Haris terlebih dahulu. Bang, kalau kita lihat komposisi tadi tim, ini banyak sekali dan ya ketika kita kemarin melawan Laos dan imbang, banyak yang mengkritik sebenarnya bagaimana menyebutkan bahwa Sintayong terlalu bereksperimen ya. Jangan terlalu bereksperimen dan akhirnya terbukti seperti itu. Kalau Anda melihat bahwa untuk kali ini, perlukah Sintayong dan teman-teman dari PSSI dan juga semua tim mendengar aspirasi bahwa jangan terlalu bereksperimen? Gimana Bang Abdul Haris? Ya, saya pikir yang saat menghadapi Laos bukan bereksperimen ya, tapi lebih untuk melakukan rotasi. Karena yang dipikirkan adalah menghadapi Vietnam. Karena setelah menghadapi Myanmar di pertandingan pertama, Coach Sintayong kan bilang bahwa pemain-pemainnya mengalami keletihan. Dan juga Cahya Supriyadi mengalami cedera. Sehingga ada rotasi di situ. Dan rotasi yang dilakukan sebetulnya tidak sepenuhnya buruk ya. Karena Dava Fasya ini bagus. Kemudian juga Rafael Strijk yang tadinya di Myanmar dia cadangan, sekarang saat menghadapi Laos kemarin starter, artinya tidak terlalu buruk. Tapi yang sangat disayangkan adalah dia tidak langsung memainkan Asnawi Mangku Alam yang artinya punya level permainan yang cukup baik di level senior ya. Tapi saya pikir apa yang terjadi menghadapi Laos ini, para pemain kaget ya. Pemain-pemain kita kaget karena Laos ini kan nggak sepenuhnya pemain muda. Mereka kombinasi antara pemain muda dan juga pemain-pemain senior. Sehingga saat 1-0 kita balasnya buru-buru, kemudian saat sudah imbang 2-2 harusnya pemain-pemain kita saat itu lebih tenang, tidak terbawa permainan cepatnya Laos, sehingga ya karena kita terbawa plus lagi kartu merahnya Marcelino Ferdinand, sehingga ya kita harus akui bahwa ini pertama kalinya Laos membobol gawang Indonesia 3 kali sejak tahun 1961, dan ini juga pertama kalinya ya sejak terakhir tahun 2012 Laos bisa mengimbangi Indonesia. Ya, walaupun tadi kebobol tapi paling tidak imbang itu juga lumayan daripada kalah Bang Abdul, karena itu juga tamparan lebih keras kalau kita kemarin, karena semua pada optimis bahwa kita bisa tadi mengalahkan Laos, tapi lagi-lagi ya tadi bola itu bundar. Saya ke Pak Arya. Pak Arya, bahwa ketika kemarin memang target kita tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan malam ini tentunya lawannya berat Pak. Apakah teman-teman dari PSSI melihat bahwa nanti juga kita, Pak Arya menyebutkan kan di awal bahwa kita harus realistis. Imbang pun sebenarnya juga itu menang. Kalau dari Anda sendiri Pak, bagaimana Anda melihat bahwa masyarakat pun cukup realistis karena mereka menyebut bahwa malam nanti imbang pun juga harusnya ya juga cukup bagus Pak Arya? Iya, itu yang kita bilang, bahwa nggak boleh main-main. Ya, kami tegas di PSSI, tegas ya. Dan mengevaluasi kami sendiri. Ini nggak boleh main-main gitu. Tadi dikatakan bahwa ini eksperimen. Kami katakan ini terlalu banyak eksperimen. Tegas itu. Karena apa? Arhan main kiri kanan, bukan di posisi dia. Chemistry kan belum terbangun nih. Harusnya di posisi yang sebenarnya aja. Baru kita udah punya komposisi pemain yang baik sebenarnya di babak kedua Myanmar. Harusnya itu ditampilkan. Kalau mau berubah-ubah nanti kalau kita udah cetak gol banyak. Harusnya Asnawi datang tuh udah main sejak babak pertama. Kalau dia udah mimpin panjang udah banyak gitu ya, baru tuh dia babak keduanya diistirahatkan, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi sebenarnya ini enggak, ini sama seperti kejadian kayak Cina ini, persis. Mirip nih kayak Cina ini. Ya, jadi dan kita lihat
backnya kan yang ngegolin back semua nih. Iya. Belakang semua nih yang golin 2 kali pertandingan nih. Nah, berarti kan kita kemarin ketika pengambilan komposisi pemain kita gini, kami PSSI itu menyediakan pemain. Silakan diambil gitu. Tapi kita sangat menghargai dan menghormati pelatih. Baik. Silakan. Kami bahkan ada Sananta misalnya, ada Jens Reven misalnya, yang udah teruji di AFF. Jens Reven kan kita proses naturalisasi juga, gitu. Itu bisa dipakai gitu, dan terbukti juga oke gitu, sebagai striker. Gitu. Baik Pak Jadi Arya. sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya, ini mudah-mudahan memicu pelatih lebih wise gitu ya dalam ya kita nggak boleh gini loh, kita harus fair kan. Kalau tadi lawan Vietnam kita fair juga, sadar gitu. Tapi kalau Laos ini loh, sayang kita posisi bisa menang harusnya. Akhirnya bayang kita 10 aja kita bisa ngejar dari 2-3 jadi 3 sama gitu. Itu kan jelas itu posisinya memang oke gitu. Buat kita bagus gitu. Baik dan Pak mereka Arya. punya semangat dan bagus nih. Nah, kita dapat poin ya. Ya, untuk Vietnam kita realistis dan pasti akan banyak ini ya, yang mana yang tersegar, mana yang tersehat, mana yang paling siap itu yang akan main hari ini. Kita yakin itu. Oke. Baik, pertimbangan tadi ya Pak, kondisi fit itu juga akan jadi poin plus nanti untuk bertanding malam ini. Karena kita tahu tadi kita cuma punya waktu 2 hari. Dan plus menarik Pak Arya pun juga mengamini bahwa memang ada eksperimen kemarin yang ya cukup disesalkan. Tapi nggak apa-apa, itu pelajaran tadi mengenjot untuk nantinya evaluasi nanti malam. Satu mungkin saya ke Bang Abdul sedikit. Bang Abdul, bahwa kita singkat Bang, kita bicara permainan terbuka yang ditampilkan beberapa kali ya melawan Myanmar dan Laos. Apakah malam ini kita perlu merubah itu? Any suggestion, idea? Ya, saya pikir Coach Sintayong akan mengulangi apa yang dia pernah lakukan saat menghadapi Vietnam di tahun 2021, Piala AFF 2020. Saat itu menghadapi Vietnam yang masih ditangani Pak Hang Seo, Coach Sintayong bermain parkir bis. Dan malam ini juga saya menduga Coach Sintayong akan kembali parkir bis, akan betul-betul bertahan total, menumpuk banyak pemain di belakang untuk tidak kebobolan, sekedar untuk mencari hasil 0-0. Oke, jadi tidak akan terburu-buru ya. Jadi tadi parkir bis menumpuk di belakang ya, Bang Abdullah. Kira-kira mungkin itu ya perkiraan kita. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan sedikit lagi, kita bicara mengenai klasemen ini. Pemirsa, Timnas Indonesia mendapat tambahan 1 poin pasca hasil imbang dari Laos kemarin. Dan atas hasil ini Indonesia memuncaki klasemen sementara grup B ASEAN Cup 2024 dengan 4 poin. Di luar dugaan, Timnas Indonesia harus puas dengan 1 angka usai ditahan imbang 3-3 dari Laos di Stadion Manahan Solo. Dengan hasil ini, anak asuhan Sintayong meraih total poin sementara 4 poin, hasil 1 menang dan 1 imbang. Sementara Laos meraih 1 poin usai kalah 1 kali dan imbang 1 kali. Atas hasil ini, Timnas Indonesia memuncaki klasemen grup B. Di posisi kedua Vietnam dengan 3 poin. Ketiga Filipina dengan 1 poin, Myanmar keempat dengan 1 poin, dan Laos di posisi kelima dengan 1 poin. Meski begitu, posisi ini terancam direbut Vietnam yang baru menjalani 1 laga, di mana Vietnam akan menjalani laga keduanya melawan Indonesia hari Minggu 15 Desember 2024. Sementara itu di grup A, Malaysia yang juga sudah menjalani 2 laga memuncaki klasemen dengan 4 poin. Kedua Thailand yang baru menjalani 1 laga dengan 3 poin. Ketiga Singapura 3 poin. Kamboja keempat dengan 1 poin. Dan Timor Leste dengan 0 poin. Hasil imbang dari Laos dan menang tipis 1-0 dari Myanmar membuktikan Timnas Indonesia harus segera melakukan evaluasi. Semoga saja penampilan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 terus meningkat. Ya, harapan tadi evaluasi dan performa kita semakin meningkat menghadapi babak-babak selanjutnya. Setelah Vietnam akan ada Filipina. Masih kita diskusi singkat saja. Ini pertanyaan terakhir mungkin saya ke Pak Arya. Pak Arya, bahwa kita tadi saya sangat apresiasi teman-teman PSSI
mendengar bagaimana teman-teman penggemar bola ada sedikit kritik, ada sedikit masukan. Malam ini tentu jadi sedikit pembuktian kita bagaimana sebenarnya aspirasi ini bisa diwujudkan nanti di lapangan. Anda sendiri Pak, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para penggemar bola dan harapan kita di AFF? Silakan Pak Arya. Nah, yang seperti tadi ya, bahwa kami siap menerima kritik dari manapun dan kami harus akui itu gitu. Nggak boleh juga kami berlindung dari enggak ini karena kita itu pilihan-pilihan udah kita ambil bersama-sama. Pemain muda udah kita ambil itu bersama-sama. Di tanggung jawabnya PSSI juga untuk ngambil itu gitu ya. Dan apapun yang diambil oleh pelatih kita tetap oke gitu ya. Soal kecewa ada tapi kita tetap terima. Itu bukti bahwa kami nggak pernah intervensi terhadap keputusan pelatih mengambil pemain, nggak pernah. Itu bukti itu. Ya, kalau nggak kan kita, kalau ada kan berarti kita nggak boleh kecewa gitu. Ya. Oke, ya kan? Pak. Nah, itu satu. Yang kedua, kita minta supporter supaya realistis. Ya, dengan kondisi pemain kita yang capek banget dengan waktu yang sangat mepet. Ya. Pasti ini pemain-pemain yang diturunkan pun adalah pemain-pemain yang pasti segar. Yang ini gitu. Jadi kita harapkan, kita doakan, kita seri udah sangat baik dengan Vietnam ini. Dan kalau menang ya bagus banget gitu. Ya. Gitu sih. Oke, Pak Arya. Menarik. Nah, kalau ke Bang Abdul, singkat Bang Abdul, prediksi kira-kira berapa Bang? Iya, saya khawatir ya memprediksi di pertandingan. Ada Pak Arya loh. Tapi saya hanya berharap bahwa ini pertandingan berakhir seri aja. Oke. Imbang saya aja. berharap ini pertandingan berakhir seri 0-0. Oke. Imbang bagus, menang lebih bagus lagi ya. Baik, Bang Abdul Haris, terima kasih Pak Arya. Makasih ya Pak atas diskusinya. Sehat-sehat semuanya. Ya, sehat-sehat. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bang Arya.